salih. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satupun dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbuat maksiat. Kita meyakini bahwasanya malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala terbuat dari cahaya. Kemudian bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak makan, tidak minum, tidak beranak, tidak beristri. Itu adalah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mempunyai ikhtiar, mempunyai kehendak, tapi kehendaknya mereka itu selalu diarahkan kepada kebaikan. Tidak ada satupun dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbuat durhaka kepada Allah. Itu sesuai dengan firman Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun dari mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha wa yaf'aluna, dan mereka selalu melakukan, menjalankan ma'amarahum, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar dikatakan, mungkin saya pernah ngaji dulu di pondok, ada namanya kitab Badi'uz Zuhur. Kalau pernah dengar di situ, Badi'uz Zuhur itu berisi tentang qasas, cerita-cerita, tapi cerita-cerita tersebut banyak sekali kedustaan. Di antaranya kisah-kisah tersebut tentang para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di situ, katanya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ada namanya Harut Marut. Harut Marut ini katanya diturunkan ke bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dikasih nafsu. Kemudian setelah dikasih nafsu, malaikat Harut Marut ini Allah subhanahu wa ta'ala mengutus jin ataupun syaitan ataupun iblis untuk menggoda malaikat ini. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih minuman arak, kemudian habis itu tergoda minum, kemudian mabuk. Setelah mabuk, tidak begitu aja setan meninggalkan malaikat ini, katanya di situ, dan ini tidak benar. Di situ kemudian jin ataupun iblis mendatangkan perempuan yang cantik, kemudian habis itu na'udzubillah berbuat zina. Setelah itu dibunuh, kemudian setelah dibunuh katanya si perempuan ini berubah jadi bintang, namanya Zahra kalau nggak salah. Berubah jadi bintang, katanya gitu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kekuasaannya, katanya di situ murka kepada malaikat. Jadi menampakkan kekuasaannya. Dengan apa? Dengan cara disiksa. Kakinya ada di langit, kemudian kepalanya ada di bawah. Itu di sebagian kitab seperti itu tidak benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau sudah ada Al-Quran, kita pegangannya kan Al-Quran, kita pegangannya adalah hadis, kita pegangannya adalah ijma' ulama. Kalau sudah ada Al-Quran, tidak boleh dikatakan itu kan ada di kitab yang si fulan. Enggak boleh. Kenapa? Karena Al-Qurannya itu jelas-jelas mengandung arti bahwasanya para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bermaksiat. Nah, bagaimana kita mengartikan Al-Quran? Al-Quran tersebut itu masih ada kemungkinan. Jadi kalau Al-Quran tersebut itu sharih, jadi jelas-jelas mengandung arti begini, tidak menerima takwil, artinya tidak menerima untuk diartikan makna lain, maka ya secara zahirnya asalkan tidak bertentangan dengan yang lain. Sekali lagi saya jelaskan. Jadi kalau Al-Quran itu tidak memuat
makna lain. Artinya Al-Quran itu sharih, jelas, menunjukkan arti seperti itu, maka kita jelaskan bahwasanya artinya seperti itu. Tidak ada arti yang lain, tidak mungkin dienggokkan atau dipalingkan, diartikan dengan makna lain. Maka kita jelaskan artinya seperti itu. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang bermaksiat. Tidak ada yang bermaksiat. Dan mereka selalu menjalankan perintah Allah. Berarti meskipun ada dalam kitab katanya syekh ini dalam kitab ini, karena ukuran kita bukan kitab. Karena ukuran kita itu bukan orangnya, tapi ukurannya adalah benar nggak sesuai dengan Al-Quran, benar nggak sesuai dengan hadis, benar nggak sesuai dengan kefahaman para ulama. Itu yang kita jadikan ukur. Jadi meskipun ada di suatu kitab, itu bukan berarti itu benar. Ada di suatu buku, apalagi buku bahasa Indonesia, belum tentu itu benar. Makanya kita kembalikan kepada hadis Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengartikannya? Dari para ulama. Dari para ulama dulu. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya jelaskan bahwasanya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kesemuanya. Karena malaikat Allah subhanahu wa ta'ala itu makhluk yang paling banyak. Lebih banyak daripada jumlah dedaunan. Lebih banyak dari jumlah pasir. Itu adalah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan di Baitul Ma'mur, di sana di langit ketujuh, itu setiap hari ada malaikat jumlahnya 70.000 mengelilingi Baitul Ma'mur. Jadi kalau istilahnya mungkin Ka'bahnya para malaikat. Kalau di sini, kalau di Mekah itu adalah Ka'bah. Ka'bah yang ada di Mekah. Itu ada tawaf orang muslim. Kalau di sana namanya Baitul Ma'mur. Itu setiap hari masuk di situ 70.000 malaikat. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari yang kedua tidak ada satupun yang mengulangi. Jadi setiap hari begitu. Tidak ada yang mengulangi orang yang sama atau malaikat yang sama, tidak ada. Jadi malaikat yang pertama, hari yang pertama berbeda dengan malaikat yang kedua. Setiap hari 70.000. Itu semuanya adalah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu adalah malaikat-malaikat Allah. Tugas mereka hanya taat kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Dan mereka juga sholatnya sama dengan manusia. Ada ruku, ada sujud. Bahkan dalam satu hadis dikatakan ma fis samawati mawdi'u arba'i asabi'. Ma fis samawati arba'u asabi'. Ma fis samawati mawdi'u arba'i asabi'. Jadi tidak ada di langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, seluruhnya ukuran 4 jari yang kosong, illa wa fihi, kecuali dalam tempat tersebut, illa wa fihi malakun qaimun, malaikat yang sedang berdiri, au sajidun, malakun qaimun au raqiun au sajidun, atau ruku atau sujud. Jadi saya ulangi lagi, katanya dalam hadis tersebut, ma fis samawati maudi'u arba'i asabi', dalam riwayat shibran atau sejengkal. Ini dalam riwayat bahwasanya 4 ukuran jari. Tidak ada ruang kosong yang di langit pertama, kedua, ketiga
itu ada ruang kosong kecuali diisi oleh para malaikat. Mereka para malaikat itu ada yang berdiri, aurakiun atau rukuk atau sujud. Bukan berarti mereka itu sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu mereka itu rukuk saja, bukan. Tapi mereka saking banyaknya, sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang rukuk, sebagian ada yang sujud. Karena sholat mereka sama dengan sholat kita, sholat orang muslim, saking banyaknya. Makanya dikatakan as-samawatu maskanul malaika. Jadi langit itu adalah tempat para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari turun berapa, kemudian naik ke langit. Karena mereka tinggalnya di langit. Makanya tidak boleh dikatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada di langit. Maka tidak boleh dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas arsy atau di atas sesuatu. Kenapa? Seandainya dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, langit pertama, niscaya akan berdesak-desakan dengan para malaikat. Karena tidak ada ruang kosong seukuran 4 jari, kecuali di situ dipenuhi para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dikatakannya secara akal, kalau dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu duduk di atas arsy, kata mereka, berdasarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, katanya, itu kan bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala itu besar. Lah, ruang 4 jari itu mana cukup? Semuanya tergeser. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada tempat. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada arah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat makhluknya. Paham ya? Jadi malaikat Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya orang-orang yang sholih, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbuat maksiat kepada Allah. Berdasarkan ayat tersebut, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian juga beriman dengan para rasulnya, rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik rasul ini nabi yang bukan rasul atau nabi yang sekaligus rasul. Saya ulangi lagi, karena nabi itu bukan 1, 2, 3, 4 saja. Nabi itu dalam satu riwayat diceritakan ada 124.000. Makanya kita jelaskan kemarin itu, dari mereka itu ada yang berdakwah tapi nggak ada pengikutnya. Sekian tahun, beberapa tahun nggak ada pengikutnya. Ada yang sedikit, bahkan Nabi Nuh kemarin kita ceritakan berapa? 950 tahun, cuma dapat 70 atau 80 orang. Nabi kita SAW cuma 23 atau 22. 2-3 tahun itu semuanya. Yang paling banyak di antara Nabi dan Rasul adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita wajib mengimani bahwasanya ada namanya utusan Allah Rasul dari zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di antara mereka banyak, sudah kita jelaskan bahwasanya dalam satu riwayat dijelaskan mereka ada 124.000 nabi, yang rasul itu 313. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk membedakan nabi dan rasul, nabi yang bukan rasul? Ini yang harus kita tanamkan kepada kita dan anak-anak kita. Nabi dan rasul, nabi yang sekaligus rasul itu adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru atau menasakh, menghilangkan sebagian syariat Rasul sebelumnya. Dan mereka juga menyampaikan kepada umatnya, mereka juga wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sama-sama diberi wahyu.
Nabi dan Rasul. Kemudian sama-sama wajib untuk menyampaikan. Cuma perbedaannya, kalau Nabi dan Rasul itu diberikan wahyu untuk syariat yang baru. Kalau Nabi itu disuruh untuk mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Yang saya tekankan, bukan perbedaan di antara mereka itu tentang wajib menyampaikan kepada umatnya atau tidak. Kenapa? Karena mereka sifat wajibnya apa? Tabligh, ya kan? Ataupun sifat wajibnya adalah al-amanah. Mereka sangat terpercaya, tidak akan khianat, menyampaikan. Masa menyampaikan untuk dirinya sendiri? Ini yang sudah terkenal di mana-mana. Katanya perbedaan Nabi dan Rasul, Nabi yang bukan Rasul, kalau Nabi itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang bukan Rasul itu untuk dirinya sendiri, dipakai sendiri aja. Masa bisa menerima seperti itu? Kan enggak. Jadi itu diwahyukan untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi yang sekaligus Rasul itu tadi bahwasanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang baru atau menasakh, menghilangkan sebagian syariat Rasul sebelumnya. Itu tugas mereka, itu berhubungan dengan syariat, dengan hukum-hukum. Tapi kalau agama mereka sama, agama mereka tentu semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu agamanya Islam. Jadi syariat mereka yang baru. Apa artinya? Hukum-hukum. Kalau pada zaman Nabi Adam alaihissalam, kalau zaman Nabi Adam, Sayyidah Hawa itu kan melahirkan, diceritakan itu kan kembar-kembar. Dalam satu riwayat itu ada 20 kali, kecuali Nabi Idris yang tidak kembar. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Itu pada zaman Nabi Adam karena memang manusia masih sedikit. Laki-laki dari lahiran yang pertama, karena laki-laki perempuan tidak boleh suami istri, hanya boleh memperistri perempuan dari lahiran kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu pada zaman Nabi Adam alaihissalam, satu saudara. Lah bagaimana mereka tahu? Tentu mereka tahu dari wahyu. Berarti Nabi Adam itu adalah Nabi sekaligus Rasul. Karena ada syariat yang baru. Paham ya? Pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak diperbolehkan. Andai kata ada perempuan melahirkan 100 kali, maka laki-laki pertama tidak boleh memperistri perempuan dari lahiran yang ke-100 walaupun, karena masih satu saudara. Itu pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dulu pakaian sebelum baginda Nabi SAW itu diutus, pakaian yang terkena najis itu tidak boleh disucikan dengan air. Tapi apa? Dipotong, digunting, dibuang atau digunting ataupun dipotong. Tapi semenjak baginda Nabi SAW itu diutus, Nabi Muhammad mempermudah, yaitu boleh disucikan dengan air. Itu yang berbeda. Kalau pada zaman Nabi-Nabi dulu, itu sholatnya itu harus di tempat yang sudah disediakan untuk sholat, musholla, masjid, atau istilah mereka dulu itu ada namanya istilah sau'amah ataupun masjid lah, sama dengan masjid, musholla dulu. Intinya tempat tersebut itu disediakan untuk sholat. Tidak boleh di sembarang tempat, di trotoar, umpamanya pinggir sawah ataupun di kebun dan lain sebagainya, atau di rumah atau di toko, itu nggak boleh. Tapi kalau semenjak Nabi SAW diutus, boleh kan dimanapun, yang penting memenuhi persyaratan suci dan lain sebagainya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini itu sebagai masjid, artinya tempat sujud. Boleh kita dimanapun kita itu beribadah, sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting suci, yang penting memenuhi persyaratan syarat
rukun daripada toharo, bersuci dan sholat. Dimanapun kita berada, entah di toko, entah itu di kebun, ataupun di pinggir sungai. Tapi kalau di atas sungai mungkin ada yang bisa. Jadi boleh seperti itu pada zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang berbeda hukum-hukumnya. Tapi kalau agama mereka tetap satu, yaitu Islam. Karena berdasarkan Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi, orang yang mencari, menjadikan ghairal islami, selain Islam, dinan, agama sebagai agama, membenarkan selain Islam sebagai agama, menjadikan selain Islam sebagai agama, falan yuqbalu minhu, maka amalnya, amal-amal kebaikannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia di akhirat nanti akan menjadi orang yang sangat menyesal, akan menjadi orang yang rugi. Jadi kita mantap, kita yakin hanyalah Islam satu-satunya agama yang diterima Allah. Biar tahu kita, biar jelas bahwasanya semua agama Nabi, semua malaikat, bahkan semua wali-wali Allah, semuanya agama Islam. Lah, dikatakan Islam itu yang bagaimana? Apakah sekedar orang tersebut saya Islam menjadi Muslim? Kan nggak begitu mudah sekali. Apakah ketika orang tersebut mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia menentang arti dari dua kalimat syahadat itu dikatakan Muslim? Kan tentu tidak. Itu yang yang didakwakan oleh nabi-nabi dulu. Itu yang didakwakan. Apa? Yaitu didakwakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanyalah Allah yang mempunyai sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah, yaitu sifat wajib, sifat 20. Jadi kalau melimpahkan salah satu sifat ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dikatakan makhluk menciptakan dari tidak ada menjadi ada, seperti mengatakan ada makhluk, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, itu kan menyifati selain Allah dengan sifat ketuhanan. Itu berarti menentang arti dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kalau ada orang yang menyekutukan Allah, mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit, ada di mana-mana, ada di depan, ada di dekat dengan urat nadi, karena memang ada Al-Qur'annya. Aqrabu min hablil warid, gitu kan katanya. Berarti orang tersebut itu kan menentang dari makna dua kalimat syahadat. Lah, apa bedanya? Katanya tadi sifat ini sifat yang sempurna, yang layak bagi Allah. Kemudian juga dimiliki oleh makhluk. Yang dekat dengan urat nadi itu adalah leher. Yang erat dengan urat nadi itu adalah telinga. Lah, apa bedanya kemudian? Oh, berarti bukan itu artinya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu bukan artinya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat dari urat nadi. Jadi intinya yang dinamakan Islam itu adalah meyakini seyakin-yakinnya dengan perkataan, jadi pengakuan, kemudian dengan perbuatan menetapkan bahwasanya hanyalah Allah yang berhak disembah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari sifat-sifat makhluknya. Itu. Dan itu yang dikerjakan oleh nabi-nabi dulu, yaitu yang didakwahkan oleh nabi-nabi dulu kepada umatnya. Itu yang menjadi ciri khas orang muslim. Itu. Jadi orang muslim, oh berarti saya harus menyucikan Allah dari
menyekutukan ataupun serupa dengan makhluknya, harus dijauhkan. Saya muslim berarti harus meyakini bahwasanya hanyalah Allah Tuhan yang berhak disembah. Paham ya? Dan itu yang disampaikan oleh nabi-nabi dulu sampai baginda Nabi Muhammad SAW, juga ditambah dengan meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW semuanya benar. Jadi sudah bisa ya ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Apa yang mereka bawa, yaitu mereka perbedaannya hanya pada hukum, pada sosial, hukum-hukum bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masalah akidah, tauhid, yaitu berkaitan erat dengan namanya Islam, maka mereka semuanya kompak, semuanya satu, bahwasanya menetapkan bahwasanya hanyalah Allah yang berhak disembah dan menjauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluknya, dan percaya yakin terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh Nabi dan harus kita mempercayainya, meyakininya, adalah tentang adanya qadar, ketentuan Allah yang makdurnya ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi dalam hadis Jibril itu diceritakan mahwal iman, apa yang dinamakan iman. Karena pada waktu dinamakan hadis Jibril karena Nabi Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya ini untuk memberikan pengajaran kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dinamakan iman? Al-imanu an tu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang mau saya jelaskan. Khairihi wa syarrihi itu kalau kita artikan kan begini, wa bil qadari, dan dengan ketentuan Allah. Khairihi kalau bahasa Jawa dulu kan mengartikan begini, bagus-bagusnya pasten, bagus-bagusnya ketentuan, wa syarrihi, dan Allah-Allah ketentuan. Artinya di situ artinya kalau letter luck-nya, zahirnya, bagus-bagusnya, baik-baiknya ketentuan Allah, jelek-jeleknya ketentuan Allah, itu tidak benar. Kenapa? Karena apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kepada makhluk itu tidak ada yang jelek, semuanya ada hikmahnya. Itu tidak bisa disifati dengan bagus ataupun jelek. Semuanya menunjukkan arti kesempurnaan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dijelaskan yaitu baik-baiknya yang diciptakan. Meskipun khairihi, kalau pernah belajar ilmu nahwu, domirnya itu kembali kepada al-qadar. Paham nggak? Kalau ada papan tulis itu khairihi, jadi bil qadari khairihi, haknya itu kembali kepada al-qadar, tapi bimakna al-maqdur, dengan arti yang diciptakan, bukan ketentuan Allah, bukan sifat menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarrihi juga begitu, yaitu jeleknya apa yang ditentukan oleh Allah, yaitu makhluk. Jadi yang disifati dengan jelek, disifati dengan baik, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bahasa Arab itu sudah umum bahwasanya ada dhamir, kemudian kembali kepada lafaz itu, tapi dengan arti yang lain, dengan arti yang lain. Paham nggak kira-kira? Intinya bahwasanya sifat dari menentukan Allah itu tidak boleh disifati baik ataupun jelek. Semuanya menunjukkan arti sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kejelekan juga kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pahit juga manis. Kalau ada yang menciptakan
kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang manis saja, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan pahit. Iya kan? Itu menunjukkan arti kesempurnaan. Allah yang menciptakan kejelekan, Allah yang menciptakan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kebaikan, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kejelekan yang terjadi kepada makhluknya. Semuanya kehendak Allah, semuanya itu pengetahuan Allah, atas pengetahuan Allah, semuanya diciptakan oleh Allah masing-masing, baik yang jelek, baik yang baik ataupun yang ihsan, baik yang itu taat ataupun maksiat, baik itu yang iman ataupun yang kufur, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sifat manusia yaitu bergerak yang disengaja, jadi gerakan kita yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, semuanya itu adalah ciptaan Allah, ketentuan Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 ini tidak akan lepas. Cuma perbedaannya begini, kalau ketaatan, kalau keimanan, kalau kebaikan itu diciptakan oleh Allah, ya kan? Kemudian dikehendaki oleh Allah, kemudian diketahui oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meridhoinya dan mencintainya. Allah mencintai, diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Itu yang ketaatan, kebaikan, kemudian perbuatan baik, ibadah, itu semuanya adalah ciptaan Allah, kehendak Allah, kemudian perintah Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejelekan, kalau kekufuran, kemaksiatan, itu juga sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama dikehendaki oleh Allah, sama-sama diketahui oleh Allah, cuma tidak diperintahkan, juga tidak diridhoi oleh Allah, dan wajib bagi kita untuk tidak meridhoinya, wajib bagi kita untuk tidak mencintainya. Jadi kedua-duanya itu sama-sama diciptakan oleh Allah. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya apa yang menjadi anggapan keyakinan sebagian firqah, sebagian golongan yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu hanya menciptakan kebaikan, kalau kejelekan enggak. Kenapa? Kalau menurut mereka seakan-akan mereka itu ingin mensucikan Allah, tapi hakikatnya tidak. Katanya, kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan, kemudian ada orang yang berbuat jelek, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, berarti itu kan zalim, katanya kan gitu. Berarti katanya tidak adil. Katanya kan begitu kan? Kita jawab dalam Al-Qur'an disebutkan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Wa nahnu milkun lillah wa milkuna wa nahnu milkun lillah. Kita ini yang kita miliki semuanya milik Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala yang mau, kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tidak boleh ditanya karena protes. Bahkan kita yang nanti akan dipertanggungjawabkan ciptaannya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Intinya supaya nggak bingung dalam daras kita ini, semuanya tanpa terkecuali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kejelekan ataupun keburukan ataupun kebaikan, keimanan, kekufuran, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan firman Allah yang lain banyak, tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala hanya yang menciptakan kebaikan. Tidak boleh dikatakan diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pergerakan yang disengaja aja. Contohnya bagaimana? Saya berangkat ke sini kan sengaja. Saya ingin minum kan sengaja. Yang tidak disengaja seperti detak jantung, peredaran darah, menggigil, itu kan nggak ada kesengajaan.
Karena sebagian kelompok mengatakan, dan itu ada dalam tulisan mereka, mengaku sebagai orang-orang yang mengaku Islam, tapi dalam tulisannya mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan ketaatan saja. Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan perbuatan yang ada unsur sengaja saja. Kalau yang lain itu tidak, katanya begitu. Nah itu tetap mengaku Islam. Apa dikatakan seperti itu orang Muslim? Kan bukan. Karena sudah mendustai firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an. Wa khalaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu semuanya masuk tanpa terkecuali. Jadi saya ulangi lagi, semua yang terjadi di bumi, semuanya di alam ini ciptaan Allah, dikehendaki Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang taat ataupun yang bukan taat, maksiat yaitu. Baik itu kekufuran ataupun keimanan. Semuanya, cuma perbedaannya yang perlu diingat, kalau ketaatan, keimanan, beribadah itu ciptaan Allah, kemudian diketahui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, diperintah oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kejelekan, kekufuran, maksiat itu sama-sama diciptakan, dikehendaki, juga sama-sama diketahui oleh Allah. Cuma ini perbedaannya adalah tidak dicintai oleh Allah dan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham kira-kira? Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah kitab, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak. Bahkan diceritakan ada 70 kurang lebih. Dan yang paling terkenal yaitu At-Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an itu yang terkenal. Semuanya sama, yaitu isinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Semuanya ada korelasi, ada nyambung. Dari yang pertama, dari At-Taurat, Injil, Zabur sampai Al-Qur'an, semuanya sama, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Jadi kalau dikatakan umpamanya di At-Taurat di mana itu dikatakan Tuhan ada 3, itu tidak benar. Itu berarti sudah dirubah, mengalami perubahan. Dan sekarang ini katanya itu tidak ada yang asli. Tidak ada yang asli selain Al-Qur'an. Semuanya adalah muharraf. Semuanya itu dirubah. Meskipun sebagian orang ada yang mengatakan kalau nggak salah di Injil atau di Taurat katanya ada kitab namanya Barnaba. Iya, ada Barnaba, katanya di situ tertuliskan utusan yang terakhir itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun seperti itu katanya itu bukan asli. Itu bukan asli. Banyak sekali yang mengalami perubahan. Katanya di situ Barnaba itu kalau nggak salah disimpan di Roma kalau nggak salah, atau di mana itu di tempat. Intinya katanya mereka itu asli karena ada tulisan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Itu tidak asli. Itu adalah tetap muharraf, yaitu banyak perubahan, banyak penyimpangan. Jadi intinya bahwasanya semuanya kitab-kitab as-samawi, kutubus samawiyah, kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sama, yaitu menetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang berhak untuk disembah, dan menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya di sini dijelaskan, dan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan pemimpin seluruh manusia keturunan Adam.
dan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan pemimpin seluruh manusia keturunan Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu seorang nabi juga. Itu yang pertama, dan diakhiri dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Itu sesuai dengan hadis wa khutima biyan nabiyyun. Jadi Nabi itu diakhiri denganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita membenarkan ataupun membolehkan seseorang jadi nabi, maksudnya turun kepadanya wahyu. Kenapa? Karena wahyu turun yang terakhir kali adalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalaupun ada seorang yang membawa nabi, mengaku nabi, tapi turunnya wahyu sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh membenarkannya. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh membolehkan ada seseorang yang seseorang tersebut itu mengaku nabi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membenarkan bahwasanya turun kepadanya wahyu setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Karena nanti ada Nabi Isa alaihissalam itu turun, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan terakhir. Tapi Nabi Isa alaihissalam nanti turun mengaku nabi, tapi kan turunnya wahyu itu sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bahkan wajib untuk membenarkan bahwasanya itu Nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam karena turun kepadanya wahyu sebelum Nabi, berarti Nabi Isa itu bukan membawa ajaran baru. Bukan membawa ajaran baru atau membawa ajarannya terdahulu, tapi dia menyempurnakan ataupun meneruskan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan menyempurnakan, tapi meneruskan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Nah. Kemudian yang perlu lagi kita jelaskan di sini bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu juga seorang nabi. Nabi Adam alaihissalam bukan awal dari manusia, itu adalah kera. Bukan awal dari manusia, itu adalah kera. Itu ada di pelajaran-pelajaran umum ada. Yang anehnya, kalau menurut saya anehnya, orang dikatakan asalnya itu kera, kadang menerima juga, dipelajari juga, percaya. Dengan percaya itu berarti kan menerima bahwasanya asalnya itu adalah kera. Asal semua manusia itu adalah baginda Nabi Adam alaihissalam. Jadi teori Darwin itu yang mengatakan bahwasanya asal dari manusia itu adalah kera, itu tidak benar. Wah. Jadi itu tidak benar. Jadi semuanya kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah wajib berkeyakinan juga bahwa setiap Nabi Allah pasti wajib bersifat jujur. Semua Nabi Allah pasti bersifat jujur. Baik Nabi ini sekaligus Rasul atau bukan Rasul, semuanya sama. Wajib bagi mereka. Artinya wajib itu apa sih? Wajib itu artinya wajib akal. Akal yang sehat itu tidak menerima kalau seorang nabi itu tidak disifati dengannya. Akal yang sehat itu tidak menerima bahwasanya nabi itu tidak disifati dengannya. Masa nabi itu sama dengan umatnya berdusta? Masa nabi itu sama dengan umatnya berbohong? Jadi wajib di situ maksudnya itu akal yang sehat tidak menerima seorang nabi itu tidak disifati dengannya. Harus disifati dengan sifat pertama as-sidq, yaitu jujur.
Semua yang dikatakan oleh Nabi itu benar. Semua yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dapat dipercaya al-amanah. Tadi al-amanah itu ada kalanya ketika ditanya tentang masalah hukum itu sesuai dengan apa yang dihukumkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwahyukan kepadanya, atau ketika dikasih amanat tentang masalah harta, maka mereka itu tidak mencederainya, tidak mengkhianatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau hijrah ke Madinah itu kan banyak titipan itu. Salah satunya dari orang Yahudi yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Titipannya, saking terpercayanya agama kepercayaan mereka, tapi Nabi tetap dipercaya karena terkenal dengan amin, yaitu sangat jujur dan terpercaya. Sampai orang Yahudi pun menitipkan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika hijrah itu kan di luar rumah ataupun bilik Nabi SAW, itu kan banyak orang-orang yang mengepung dia, Nabi Muhammad. Orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi ingin membunuh baginda Nabi SAW. Tapi apa yang Nabi perbuat? Apakah dendam? Oh, kamu kan memusuhi saya? Enggak. Nabi SAW berwasiat kepada Ali bahwasanya ini loh, nanti sebelum saya pergi, kalau bahasa kita, ini kembalikan si A punya ini. Salah satunya adalah kepunyaan orang Yahudi. Amanah. Walaupun itu adalah orang yang beda kepercayaan. Dengan itu, dengan akhlak beliau, Islam jadi tersebar kemana-mana. Dengan kesabaran beliau, Islam tersebar kemana-mana. Dengan kesantunan beliau, Islam diterima di mana-mana. Bukankah Nabi SAW diceritakan mau dibunuh? Siapa yang mau menolongmu? Kemudian diucapkan Allah. Kemudian bergetar dengan diucapkan bahwasanya yang menolong Nabi SAW itu Allah. Kemudian jatuh pedangnya. Kalau kita mungkin, kamu ini balasan kamu ini, rasakan, kan gitu. Kalau orang-orang biasa, orang-orang mudah marah kan begitu. Tapi Nabi SAW bukan seperti itu. Nabi SAW itu mengampuninya. Gantian, sekarang kamu siapa yang menolong? Pedang yang jatuh tadi diambil lagi oleh Nabi SAW. Itu apa? Itu diarahkan kepadanya, siapa yang menolong kamu? Tidak ada selain kamu yang mengampuni saya, katanya. Sekarang kamu pergi. Dengan itu dia masuk Islam. Dengan akhlak seperti itu dia masuk Islam. Bukankah Nabi SAW ketika sujud dilemparin batu, kemudian dilemparin kotoran, kemudian malaikat menawarkan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, jika kamu mau akan saya limpahkan gunung ini ke orang yang menghina Nabi SAW. Kalau kita kan mungkin orang-orang biasa kan gergeten, ditawarkan untuk membunuh mereka, udah habisin aja mungkin gitu. Kan gitu. Nabi SAW lah, katanya tidak. Kata Nabi SAW, arju an yakuna biman ba'dakum min aslabihim, katanya. Saya berharap dari keturunan mereka, meskipun sekarang itu tidak ada yang menyembah Allah, dari keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disakitin, dilempar kotoran, kemudian semuanya itu penuh dengan luka, ditawarkan oleh para malaikat untuk ditimpakan gunung supaya mereka itu mati. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak mengatakan ya udah habisin semua, enggak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap jangan, mungkin sekarang tidak ada yang menyembah Allah, tapi dari keturunan mereka itu ada yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah
Pada waktu itu masih di Mekah banyak derita yang dialami oleh Nabi, siksaan yang dialami oleh Nabi dari perbuatan orang-orang musyrik. Kemudian hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala ke Madinah. Kemudian kembali lagi ke Mekah dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Mereka orang-orang Mekah kocar-kacir, nggak ada persiapan, nggak ada kekuatan. Apakah Nabi SAW ini kamu kemarin menyakiti saya? Enggak begitu. Kata Nabi SAW, antum tulaqa hur. Jadi kata Nabi SAW, kamu semuanya merdeka. Jadi kejelekan yang dilimpahkan kepada Nabi dibalas dengan pengampunan Nabi SAW, sehingga banyak yang masuk Islam karena kesabaran dan kesantunan baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya semua Nabi itu terpercaya, tidak ada yang khianat, semuanya amanah. Kemudian juga para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu cerdas, bisa berargumentasi, menjawab pertanyaan dari musuhnya. Jadi kenapa bulan ataupun matahari itu tidak berhak untuk disembah? Kalau kita mungkin jawabannya ya karena tidak boleh. Karena tidak boleh, kan gitu. Pokoknya tidak boleh pokoknya. Lah itu kalau kita itu berargumen dengan, mungkin kalau sama-sama Islamnya mengaku Islam bisa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasanya wa khalaqa kulla syai', ataupun Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti semuanya makhluk Allah, hanyalah Allah yang berhak disembah. Nah, tapi kalau berargumen dengan orang yang tidak percaya dengan Islam, tidak percaya dengan Al-Quran, bagaimana pakai Al-Quran? Wong kepada Islam saja tidak percaya, apalagi pada kitabnya. Coba, bagaimana? Nah, pokoknya yang namanya Islam itu adalah agama-agama yang paling benar. Pokoknya selain Islam itu tidak benar. Pokoknya tidak boleh menyembah selain Allah. Maka orang akan mengatakan, lah, bukankah matahari itu sangat bermanfaat kepada kita? Kenapa tidak berhak menyinari tumbuh-tumbuhan? Itu tidak mungkin akan mati karena tidak akan menerima sinar matahari. Iya kan? Bisa kita mau jalan kemana dengan adanya matahari, kita tidak membutuhkan lentera, tidak membutuhkan cahaya. Kita sudah ada cahaya matahari. Lah, tunjukkan kepada saya kenapa matahari itu tidak berhak. Nah, kita diajarkan bahwasanya Islam mengajarkan, dan ini diajarkan oleh para nabi-nabi dulu. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, yang lain tidak berhak. Kenapa? Contohnya matahari. Bukankah matahari itu bulat? Iya kan? Berarti ada yang menjadikannya bulat. Kenapa tidak seperempat? Kenapa tidak sepertiga? Kenapa bulat? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Berarti ada yang menjadikannya seperti itu. Berarti ada yang menjadikannya seperti itu. Berarti butuh pada zat yang berhak untuk menjadikan seperti itu dan ukuran seperti itu. Berarti kalau yang menjadikan seperti itu yaitu bulat, berarti tidak sama dengan yang dijadikannya yaitu matahari. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama melihat bintang, dalam Al-Quran dikatakan hadza rabbi. Itu kan, hadza rabbi. Dalam Al-Quran itu ada seperti itu. Kata sebagian orang yang tidak belajar ini mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui bahwasanya bintang ini adalah Tuhannya. Karena mainnya itu membuka kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Karena Al-Quran itu tidak bisa diartikan seperti itu. Ada ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ini.
Robi ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tuhanku. Oh berarti ini adalah Tuhanku. Diutarakan, diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim mengakui bahwasanya bintang itu adalah Tuhannya. Nauzubillah. Mengakui selain Allah sebagai Tuhan, bintang sebagai Tuhan, dan itu dalam Al-Quran, dan itu ada tulisannya, dan ada orang yang mengatakan seperti itu, dan itu mengaku mufassir, ahli tafsir, dengan mengatakan, menetapkan Nabi Ibrahim mengakui bahwasanya dia bimbang bimbang bahwasanya ini Tuhannya atau tidak. Ketika muncul bintang, dia mengakui sebagai bintang, sebagai Tuhannya. Ketika tenggelam, kemudian muncul bulan, kemudian mengatakan lagi ini ada di Al-Quran. Saya menjelaskannya karena memang ada di Al-Quran dan ditafsiri oleh sebagian orang itu yang tidak benar. Hadza Rabbi, ketika muncul bulan, begitu juga ngomong seperti itu, bahwasanya hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Berarti tadinya menetapkan bahwasanya bintang itu adalah Tuhannya, sekarang berpindah menetapkan bahwasanya bulan sebagai Tuhannya. Kemudian tenggelam lagi. Kemudian muncullah matahari. Kemudian dikatakan di situ hadza Rabbi hadza akbar. Nah, ini lebih besar ini dari yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah Tuhan saya katanya. Itu keterangannya seperti itu, mengatakan, menetapkan, mentafsiri bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bimbang masalah Tuhan apakah bintang, kemudian lenyap, kemudian berpindah kepada bintang, kemudian berpindah kepada matahari. Itu kan nggak boleh seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan seperti itu sebagai argumentasi bahwasanya hal yang seperti ini loh, hadza Rabbi, ini maksudnya dalam bahasa Arab, apakah ini Tuhanmu? Artinya hadza Rabbi, apakah ini Tuhanmu, Tuhanku yang seperti kamu sangka? Kemudian habis itu apa? Kemudian lenyap. Begitu juga pada bintang, apakah ini Tuhan saya seperti yang kamu sangka? Kemudian begitu juga matahari, apakah ini Tuhanku seperti yang kamu sangka? Makanya di situ la uhibbul afidin. Setelahnya, saya tidak suka perkara yang tenggelam, berpindah dari satu arah ke arah yang lain. Berarti bintang, matahari, bulan karena berpindah dari dari tempat ke tempat yang lain, kemudian dari muncul kemudian tenggelam, berarti itu tidak layak dijadikan Tuhan. Itu maksudnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya bintang, bulan, kemudian matahari ini muncul kemudian tenggelam, maka itu tidak layak dijadikan Tuhan. La uhibbul afilin. Kenapa? Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala, baik Nabi Adam ataupun Nabi Muhammad, semuanya tanpa terkecuali itu sudah mengetahui siapa Tuhannya yang berhak disembah, baik sebelum diturunnya kepada wahyu atau setelahnya. Paham ya? Jadi Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala itu cerdas. Itu tadi, cerdas berargumentasi. Tidak ada dari nabi-nabi Allah yang lemah pikirannya, tidak paham dalam satu permasalahan kecuali setelah diulangi beberapa kali. Nggak ada. Kalau kita mungkin satu nggak paham, diulangi 2 kali tentang pelajaran nggak paham, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali, sampai yang namanya gurunya itu bosan, nggak paham. Itu kita, dan itu tidak mustahil itu terjadi kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka wajib akal tidak menerima bahwasanya mereka itu tidak disifati dengan sifat cerdas. Paham ya? Masa sama dengan kita, kan nggak mungkin. Paham? Mustahil bagi mereka bohong. Terus. Ya, mustahil bagi mereka berbohong. Jadi mustahil bagi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala berbohong. Nah,
Kita jelaskan seperti ini karena memang ada orang-orang yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berbohong. Nabi Ibrahim 3 kali katanya. Karena memang itu ada riwayatnya. Katanya di situ kadzaba Ibrahimu salasa kadzabatin. Ibrahim itu pernah berbohong 3 bohongan. 3 macam bohong. Nah, kemudian makanya para ulama dengan dengan maksudnya dengan keilmuan mereka yang ahli hadis, yang memang benar-benar ahli hadis mengatakan riwayat ini tidak benar. Ada yang mengatakan begitu. Kemudian ada yang mengatakan riwayat ini itu benar tapi bukan itu artinya. Karena bisa ditakwil. Kenapa? Kalau tidak ditakwil berarti itu menyalahi dari sifat wajib. Wajib. Kalau dikatakan Nabi Ibrahim itu berbohong, berarti itu mendustai, berlawanan dengan sifat wajib para nabi. Apa ketika 3 cerita yang Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikatakan bahwasanya katanya itu dusta, tapi bukan dusta. Kita bahas bahwasanya pertama tentang masalah Nabi Ibrahim beserta istrinya. Beserta istrinya ada di suatu tempat yang dikuasai oleh raja yang zalim. Kemudian raja tersebut kalau tahu bahwasanya itu istrinya, kalau ditanya ini siapa? Ini istri saya, maka nanti akan diambil oleh raja zalim tersebut. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ketika ditanya ini siapa, dia mengatakan hadihi ukhti. Itu yang pertama. Ini adalah saudariku. Ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini itu benar, tapi artinya bukan bohong, artinya tidak sesuai dengan kenyataan, bukan ditakwil. Apa takwilnya? Perkataan hadihi ukhti itu memang dalam Islam boleh. Saya saudaramu, saudara se-Islam. Saya umpamanya ada perempuan, kamu saudari saya, saudari dalam Islam, itu boleh dan itu tidak bohong. Itu tidak. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak bohong. Itu benar bahwasanya pada waktu itu dianya adalah saudarinya, yaitu saudari bil Islam, sama-sama Islam. Kan berarti nggak bohong kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu tentang masalah Nabi Ibrahim alaihissalam diajak untuk ke tempat tersebut menyembah berhala, diajak kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan inni saqim, saya lagi sakit. Ini sakim, saya lagi sakit. Ulama mengatakan pada waktu itu ada kalanya Nabi Ibrahim benar-benar sakit, atau dia akan sakit kalau nanti dia itu ikut pada kaumnya. Kenapa? Karena kalau dia ikut ke sana, ke kaumnya, dan nanti itu merusak daripada asnam ataupun berhala-berhala mereka, itu dikatakan bahwasanya mereka itu asnam-asnam itu, berhala-berhala itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Jadi ada kalanya para ulama mengatakan benar-benar sakit atau akan sakit kalau dia diajak ke sana. Jadi itu bukan bohong. Kemudian yang ketiga itu tentang masalah penghancuran berhala. Dalam Al-Qur'an fas'aluhum in kanu yantiqun. Itu
Gimana itu ayatnya? Intinya di situ yang menghancurkan yang paling gede. iya. Intinya di situ bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu sendiri kemudian ditinggal oleh para kaumnya, berhala-berhala tadi, berhala-berhala yang diagungkan oleh para kaum Nabi Ibrahim alaihissalam itu dihancurkan dengan kapak. Kemudian habis itu setelah yang kecil itu hancur, tinggal yang besar. Kemudian kapaknya itu dikalungkan ke yang besar. Tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam, tujuannya ini supaya menjadi dalil bahwasanya jika saja berhala yang besar ini tidak mampu untuk melindungi yang kecil, apalagi menciptakan. Itu tujuannya begitu. Makanya di situ kalau kamu ingin tahu siapa yang memecahkan, maka tanyalah kepada berhala tersebut jika dia bisa berucap. Kan begitu. Ayatnya gimana ya? Kalimatnya tidak menuduh ya, Nabi Ibrahim tidak menuduhkan perbuatan itu kepada berhala yang gede. Iya. Ayatnya gimana? Fas'aluhum inkanu yang tripun sebelumnya. Lupa saya. Intinya begitu. Jadi intinya itu menjadi dalil bahwasanya perbuatan-perbuatan kamu yang mengagungkan berhala, menyembah berhala, menghias berhala, ini yang membuat saya menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jadi aslinya itu yang yang menghancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di situ kata-katanya itu yang menghancurkan seakan-akan itu adalah yang besar. Kenapa? Yang besar ini itu diagungkan oleh kaumnya. Yang besar ini itu diberi hiasan, diagungkan, diyakini bahwasanya dia yang menciptakan. Karena itulah yang membuat saya itu menghancurkan yang lain. Kayak seperti umpamanya ketika bapak lagi marah dengan ibu umpamanya, atau siapa bapak ibu, kemudian habis itu makanannya itu dilempar, jengkelnya kepada ibu, kepada ibu. Kenapa? Karena ada sesuatu hal. Akhirnya apa? Akhirnya makanan itu dilempar, dibuang. Kemudian anaknya datang, siapa yang melemparin ayah? Ibumu. Maksudnya apa? Karena ibunya ini yang menyebabkan dia jengkel. Iya enggak? Begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan pertanyaan tentang Nabi Ibrahim, katanya dusta, itu bukan dusta, tentang siapa yang menghanguskan, meratakan, yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Secara zahir itu seakan-akan itu adalah berhala yang besar, tapi enggak. Itu bukan bohong, karena yang menyebabkan dia menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu berhala yang besar. Karena berhala yang besar itu yang paling diagungkan. Jadi marah Nabi Ibrahim, marah karena Allah Subhanahu wa taala, makanya dihancurkan yang lain. Itu dalam bahasa Arab itu namanya majaz. Majaz itu. Jadi perbuatan disandarkan kepada yang besar, karena yang besar itu yang menyebabkan Nabi Ibrahim marah, karena dianya yang besar itu diagungkan, dihiasi dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi itu. Jadi intinya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali itu tidak ada yang berbohong, tidak ada yang berdusta. Kemudian berkhianat, semuanya menyampaikan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian ar-razalah di situ adalah perangai, katanya alak-alak orang yang rendah dan hina. Jadi tidak ada di antara para nabi yang rendah dan hina sehingga mencuri pandang terhadap perempuan ajnabiyah dengan syahwat misalnya. Juga tidak ada di antara para nabi yang mencuri walau hanya satu biji anggur. Jadi ar-razalah itu perangai akhlak yang hina. Dari Nabi Allah tidak ada yang mempunyai perangai akhlak yang hina.
Apa contohnya? Curi-curi pandang. Perempuan lewat, sok tidak melihat. Tapi ketika udah jauh, diintai, di mana tadi yang lewat? Dengan syahwat kembali. Tidak mungkin terjadi pada nabi-nabi Allah. Jika saja ini tidak terjadi kepada nabi, hal yang seperti itu, curi-curi pandang yang syahwat, tidak terjadi, apalagi berkeinginan untuk berzina, tentu tidak mungkin. Tentu tidak mungkin. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf alaihissalam, walaqad hamma bihi wa hamma biha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sama-sama hamma, ha mim mim. Kalau orang pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, karena hamma itu aikosoda, sengaja, bermaksud. Itu kalau dilemparkan kepada Nabi itu bisa berbahaya. Meskipun kata-katanya sama-sama hamma. Ada ahli tafsir juga di situ mengaku ahli tafsir diartikan sebagai kosoda, bermaksud. Bahkan ditafsiri lebih ekstrim lagi, ditafsiri di situ bahwasanya Nabi Ibrahim sudah hampir Nabi Yusuf alaihissalam sudah hampir melepas celananya katanya. Itu kan parah itu. Baru buka sleting. Itu kan parah. Jika Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala itu terhindar dari curi-curi pandang yang syahwat, apalagi bermaksud untuk berzina. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bi wa hamma biha, kalau ditujukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bukan artinya bermaksud, bukan artinya berkeinginan untuk berzina. Tapi kalau Zulaikha itu memang berkeinginan untuk berzina kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya tidak turun kepadanya wahyu, itu niscaya akan mendorong. Di situ hamma kalau ditujukan kepada Nabi Yusuf artinya adalah dafa, yaitu mendorong. Kenapa seandainya didorong? Apa hikmahnya? Karena kalau didorong dan itu pun tidak terjadi karena memang ada wahyu. Karena turun kepadanya wahyu. Kenapa kalau didorong? Kalau didorong kemudian ada yang sobek dari arah depan, itu menjadi bukti di hakiman bahwasanya Nabi Yusuf yang berkeinginan untuk berzina meskipun dia tidak bermaksud untuk berzina. Paham nggak? Kenapa? Hikmahnya seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan Nabi Yusuf dari tuduhan zina meskipun itu dia tidak bermaksud untuk berzina. Membebaskan tuduhan berzina supaya tidak didorong. Karena kalau didorong nanti kemungkinan ada yang sobek dari arah depan. Kalau sobek dari arah depan kan kemungkinan dalam mahkamah ataupun pengadilan kan itu menjadi bukti bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam berkeinginan untuk zina meskipun tidak ada tujuan untuk berzina. Sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi dari Nabi Allah dari tuduhan berzina. Akan tapi terusan ayat bahwasanya Nabi Yusuf tidak jadi mendorong, kemudian berbalik arah ke arah pintu. Kemudian dibuka pintunya, ketemu dengan suami dari Zulaikha. Ketemu seperti itu, kemudian dibawa ke pengadilan. Apa bukti bahwasanya kan tuduhannya bahwasanya Zulaikha mengatakan dalam Al-Quran tersebut yang maknanya kurang lebih bahwasanya Nabi Yusuf itu ingin berbuat maksiat, ingin berbuat begini-begini. Akhirnya apa? Hakimnya mengatakan bahwasanya jika yang sobek itu dari arah depan, maka yang benar itu Zulaikha. Tapi kalau dari arah belakang, berarti yang berkeinginan busuk itu adalah Zulaikha. Nyatanya yang sobek itu di bagian belakang. Tapi sudah ada bukti bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam terbebas dari tuduhan seperti itu, tetap di penjara karena zalim rajanya. Jadi intinya Nabi dari Nabi Allah
itu tidak ada yang mempunyai perangai yang hina, apalagi berkeinginan untuk berzina. Kemudian as-safaha di situ melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hikmah. Jadi tidak ada di antara para nabi yang safi sehingga mengucapkan perkataan yang keji dan dipandang buruk. Jadi kalau tadi perangai, kalau ini perkataan, tidak ada perkataan-perkataan nabi itu yang enggak ada hikmahnya. Itu dianggap bahwasanya kalau mendengarnya itu jorok. Dianggap bahwasanya kalau mendengarnya itu sangat tidak layak. Itu tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Seperti perkataan umpamanya, kalau mungkin ya, kalau bahasa kita itu marah, bahasa Jawa itu kan ada naudzubillah, ada jancuk gitu kan. Itu nggak mungkin. Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin. Atau mengucapkan babi umpamanya naudzubillah kepada orang ketika marah, itu nggak mungkin. Jadi karena itu ketika mendengar orang, apalagi yang belajar seperti ini, itu sangat risih. Perkataan-perkataan seperti itu sangat risih, sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang belajar, apalagi pelajar, apalagi itu seorang nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin nabi dari Nabi Allah itu disifati dengan safi, yaitu ucapan-ucapan yang tidak ada hikmahnya, yang kalau orang lain mendengar itu sangat risih, jijik, jorok dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga al-balada, bebal. Katanya di situ, jadi tidak ada di antara para nabi yang bebal dan tidak mampu menegakkan hujah terhadap orang yang menentangnya, juga tidak ada yang lemah pemahamannya sehingga tidak memahami sesuatu perkataan dari kali pertama disampaikan kecuali setelah diulangi untuk berkali-kali. Tadi sudah. Jadi itu kebalikan dari al-fatonah. Jadi fatonah itu pintar, cerdas. Kalau ini bebal, yaitu sebaliknya, bodoh. Kemudian pengecut, rasa takut, rasa pengecut. Kalau rasa takut biasa memang wajar bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk para nabi. Ada ular kemudian mundur begitu kan, itu kan memang takut yang wajar. Tapi kalau ada musuh menantang kemudian lari, itu nggak wajar, pengecut itu namanya. Itu tidak mungkin terjadi kepada nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan karena lari dari orang kafir. Itu murni karena Nabi SAW menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwasanya para sahabat ketika terjadi peperangan itu katanya bersembunyi di belakang Nabi SAW. Berarti Nabi SAW pemberani. Seandainya pengecut, maka kalau dibuat untuk tameng istilahnya, maka Nabi akan ikut lari juga seandainya pengecut. Tapi Nabi SAW itu pemberani. Bahkan diceritakan ada yang pecah mukanya, bagian apanya, gusinya atau giginya, itu ada yang pecah, ada yang luka. Itu menunjukkan keberanian Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan setiap perkara yang munafir menjauhkan orang dari menerima dakwah mereka. Jadi tidak ada nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat ataupun penyakit yang penyakit tersebut membuat orang lari dari dakwah mereka. Seperti yang beredar, cerita yang beredar dan ini bohong, tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam katanya sakit. Kemudian dari sakit tersebut keluar darinya belatung, bau yang gak sedap, umpamanya menjijikkan. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi jika saja saya umpamanya ngajar di sini sakit, saya tetap paksakan untuk mengajar.
murojaah bersama di sini. Kemudian habis itu saya sakit, keluar dari saya ular. Kemudian jalan-jalan. Lah orang pada lari kan. Tidak akan yang mau mendekat. Bohong kalau dikatakan dia tetap di situ. Mesti akan dia lari. Apalagi itu terjadi kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalam kitab. Menceritakan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam sakit sampai disyarahi yang panjang, yang detail. Salah satunya menjelaskan Nabi Ayub alaihissalam keluar darinya belatung. Bahkan lebih parah lagi dijelaskan di situ, katanya rasa kasih sayang Nabi Ayub alaihissalam kepada ulat makhluk Allah katanya kemudian dikembalikan lagi. Kuli min rizkillah katanya. Makan lagi rezeki dari Allah Subhanahu. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Membahayakan diri. Kita sudah tahu ini bahaya, kemudian habis itu kita kita kerjakan saja, itu tidak boleh dalam Islam. Kita tahu bahwasanya dalam musuh itu jumlahnya 1000, kita satu orang. Nah, ini menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tahu yakin bahwasanya dia akan mati, tidak boleh kita. Tidak boleh, berarti sama dengan bunuh diri. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian berbuat perkara itu membuat sengsara diri kalian. Itu menyengsarakan diri, itu tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi itu terjadi kepada Nabi Allah. Jatuh kemudian disuruh makan daging-daging. Alhamdulillah, itu tidak benar. Paham ya? Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, padahal tinggal dikit ini. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya, pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.